Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Arpan. Izinkan kami menyampaikan tugas individu Sinkronus Agenda 2 hari ke-15 kelompok 3 PKA 4 tahun 2024 dengan tema komitmen berubah. Baik, setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan dibutuhkan sebuah manajemen lembaga yang baik dari organisasi pelayanan sosial agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Dalam pembahasan ini, kami akan berbicara terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sematang Borang. Adapun kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Sematang Borang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya ialah dari segi ekonomi dan sosial, masyarakat semakin kritis dan menginginkan hal yang cepat dan praktis dalam pelayanan publik. Karena seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa red flag dalam pelayanan publik ialah pelayanan yang lambat, pelayanan yang kurang transparan, dan birokrasi yang berbelit-belit. Dari segi teknologi, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi mempengaruhi kondisi kinerja organisasi saat ini, terutama pada sektor pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti aplikasi-aplikasi berbasis website dan aplikasi-aplikasi lainnya, media sosial maupun aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan publik kapan saja dan di mana saja. Dari sektor ekologi, dalam pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, melainkan juga sebagai pengawas eksternal pengawasan. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan yang merupakan bentuk evaluasi dan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dari segi legal, pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, serta penyedia sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, banyak perubahan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Sematang Borang. Di antaranya, penggunaan aplikasi Sedemang dalam pelayanan publik. Aplikasi ini merupakan aplikasi pelayanan masyarakat berbentuk website dan aplikasi yang dapat didownload melalui App Store. Kemudian pembuatan pelayanan maklumat atau maklumat yang menyatakan bahwa setiap pelayanan itu tidak dipungut biaya. Berikutnya, memangkas birokrasi pelayanan yang panjang dan berbelit melalui pembuatan standar operasional prosedur pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian melaksanakan pelayanan terpadu kecamatan serta meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan dan pemberian tambahan tunjangan penghasilan. Akan tetapi, upaya-upaya perubahan tersebut sampai saat ini menurut saya belum dapat dikatakan berhasil secara keseluruhan karena masih terdapat berbagai permasalahan dan berbagai kendala dalam pencapaian kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini dapat kami uraikan melalui beberapa perspektif berikut ini. Yang pertama, perspektif dari manajemen perubahan sektor publik merupakan upaya terstruktur dan sistematis untuk menerapkan sarana sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan secara efektif dan efisien dengan dampak yang minimal. Pada organisasi publik, perubahan ini dapat dilihat dari segi konteks konten, proses, kepemimpinan, dan hasil perubahan atau outcome. Oleh sebab itu, dalam menghadapi perubahan organisasi publik harus benar-benar memiliki kesiapan untuk mengelola perubahannya menuju pelayanan publik yang prima, sederhana, cepat, tepat, serta transparan. Untuk itu, yang kedua, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam mengelola perubahan tersebut. Penerapan gaya kepemimpinan yang transformasional dalam mengelola perubahan dinilai sangat tepat, karena gaya kepemimpinan ini berfokus pada pemberdayaan serta maksimal terhadap sumber daya organisasi yang ada. Tentunya akan sangat mendukung dalam menjalankan perubahan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut. Kemudian yang ketiga, keberhasilan dalam pelaksanaan perubahan tersebut memerlukan jejaring kerja yang saling bersinergi dan berkolaborasi dengan gaya strategi komunikasi yang tepat terhadap setiap pemangku kepentingan.
Strategi komunikasi perlu dirancang dan dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meminimalisir kegagalan implementasi kebijakan yang disebabkan karena faktor kesalahpahaman dalam menangkap informasi yang dikomunikasikan baik antara stakeholder maupun masyarakat. Oleh sebab itu, yang keempat yaitu strategi komunikasi untuk membangun koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengajak stakeholder yang berpengaruh besar tapi memiliki kepentingan kecil untuk memberikan kontribusi aktif dalam perubahan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut. Dan tidak kalah penting adalah membangun intensitas komunikasi dari berbagai media, terutama media sosial, dalam membangun jejaring komunikasi sehingga pelayanan publik tersebut dapat terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Demikian paparan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.